perjuangan beliau berjuang di Mahkamah Konstitusi ini. Dan tolong hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, tolong jangan sampai Anda mau dilobi, jangan sampai Anda berbelok arah, jangan sampai Anda silau dengan apapun. Kalau Anda memang betul-betul mencintai bangsa ini, Anda harus tegak lurus dengan konstitusi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, untuk lebih cepat lagi merungkat Khabib Dobolowi, kita bisa mengirim surat kepada sahabat pengadilan di MK untuk mendukung terhadap upaya judicial review yang sedang dilakukan oleh Haji Muhammad Subhan terkait status kewarganegaraan para Khabib Dobolowi. Atau silahkan share video ini untuk mensosialisasikan babak baru di dalam merungkat para Khabib Dobolowi dengan melalui cara-cara konstitusional, melalui jalur hukum, dan pengiriman surat terhadap Presiden Prabowo. Mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Haji Muhammad Subhan SHMH selaku pengacara senior dalam upaya merungkat Khabib Dobolowi. Gus, untuk hal itu saya sudah membuat surat terbuka kepada Pak Prabowo bahwa kita harus berdisiplin berwarga negara. Tapi nggak dapat tanggapan. Ini suratnya. Surat terbuka kepada Pak Prabowo tentang disiplin kewarga negara. Kebijakan Trump. Trump itu membuat kebijakan pemurnian kewarganegaraan. Artinya apa? Presiden kita juga harus begitu. Pertama-tama yang harus dibenahi warga negara dulu. Trump itu begitu jadi presiden kedua nih, dia menandatangani, kalau di sini impres atau kepres, bahwa warga asing itu akan ditertibkan. Nah, kita juga harus begitu. Karena Amerika banyak warga negara asing dari negara tetangga yang lompat pagar lah apa-apa itu. Nah, itu ditertibkan. Berangkat dari itu, saya membuat surat ke Pak Prabowo untuk disiplin berwarga negara. Kenapa begitu? Karena kita punya undang-undang dasar yang mengatur tentang warga negara. Tapi kenapa banyak orang asing, orang lain yang bukan warga negara, tapi malah justru diajak dalam pemerintahan. Itu surat terbuka saya kepada Pak Prabowo. Nanti kita berdoa besar-besaran, Kang Mas. Nanti kita sebarkan ke semua keraton, ke semua ormas kebangsaan, ke semua pejuang-pejuang Nusantara untuk menyuarakan, menggemakan ini. Bahwa bukan saja mereka memalsukan nasab sebagai cucu Nabi, bukan saja mereka membelokkan sejarah bangsa, bukan saja mereka mengkapitalisasi agama Islam terutama, bukan saja mereka melakukan hegemon dan kooptasi untuk bangsa ini, bukan saja mereka ingin merampok kebudayaan, sejarah kita, peradaban kita, tapi nyata-nyata mereka orang asing yang berlaku kurang ajar di negeri tercinta kita. Ini harus ditindak dengan lantang dan tegas ini, tidak ada kompromi untuk ini. Betul. Saya wujudkan dengan hukum. Karena Setuju. ini masalah hukum. Jadi bukan hanya wacana. Saya berjuang di ranah hukum, mudah-mudahan ada hasil ya. Amin. Wacana aja nggak ada selesai, tapi harus ada vonis hakim. Langkah nyata. Vonis hakim lah yang menyelesaikan ini. Nah, kebetulan MK punya wewenang untuk ini.
Oke, setuju. Kalau menurut logika hukum panjenengan selaku lawyer senior, selaku juga pakar hukum, kan sebentar lagi doktoral. Gimana kira-kira putusan MK kira-kira? Kalau melihat logika hukum yang jenengan bangun. Saya hakul yakin menang. Oke, Karena ini fakta. Ini undang-undangnya begitu. Undang-undang dasar dan undang-undangnya begitu bunyinya. betul. Dan Sebenarnya undang-undang organ semua Betul. mensalahkan warga negara Indonesia. Nah, kan gitu. oke. Jadi Sebenarnya- kalau bukan warga negara, kalau bukan warga negara, Betul. dia Sebenarnya tidak memiliki hak. Ya, Jadi oke. apa aja di negara ini. Sebenarnya redaksinya di dalam konstitusi pasal 26 itu ayat 1 dan ayat 2 sangat-sangat jelas dan gamblang. Jelas, iya, nggak perlu Jelas, penafsiran. gamblang sekali sebenarnya. Tidak perlu multi tafsir macam-macam, interpretasi yang bulat-bulat untuk bisa merasionalkannya, untuk bisa memahaminya. Orang yang orang yang belajar bahasa Indonesia saja pasti bisa menafsirkannya dengan sangat jelas dan gamblang itu. Betul. Tinggal batu ujinya itu di sini. Punya nggak orang itu pengesahan yang orang Itu. bangsa lain itu? Hanya itu. Nah, Oke. pengesahan itu harus dibuktikan, Oke. dibuktikan, dan itu tidak boleh dengan KTP atau KK. Karena pengesahan sebagai warga negara itu namanya SBKRI itu ada. Ya, sekarang saya tanya Kang Mas, di bangsa ini 4 golipat itu bisa, nun sewu. Perizinan yang sulit bisa jadi mudah. Ngurus SIM walaupun belum bisa nyopir, nun sewu. Banyak indikasi ya, banyak indikasi. Lewat jalan belakang tiba-tiba keluar SIM-nya. Mungkin enggak ini? Ayo kita kawal bareng. Mungkin enggak ini? Orang-orang yang kadung jadi DPR, menteri, menjadi jabatan publik yang mentereng, bupati dan lain sebagainya, habis miliaran money politik untuk kampanye dan lain sebagainya, itu tiba-tiba memiliki pengesahan, tiba-tiba dia ngurus jalan belakang. Mungkin enggak? Gini, proses pengesahan itu butuh waktu. Oke. Butuh waktu, nggak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tahun. Oke, pemirsa dengar ya, ngurus pengesahan menjadi WNI tidak bisa seperti membalikkan tangan ngurus SIM. Atau Ini ada syarat, banyak syaratnya itu. ya, Jadi nggak kayak ngurus SIM, nggak kayak ngurus KTP, beda. Dan itu pengesahannya oleh Presiden yang sekarang didelegasikan kepada Menkumham. oke, Gitu ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba begitu bisa punya pengesahan, nggak bisa. Jadi bila menurut aturan yang jelas itu tidak mudah dan serta-merta begitu saja tiba-tiba saya yang terbukti belum pernah mengajukan pengesahan bapak saya atau kakek saya, tiba-tiba saya tiba-tiba loh ini saya jadi bupati sah karena saya sudah punya pengesahan, saya sudah ngurus pengesahan. Tidak bisa ya? Nggak bisa, karena gini, itu terdaftar dalam berita negara. Oke. Nggak bisa. Baik. Kalau KTP nggak perlu. Kalau pengesahan warga negara itu ada nomor serinya, ada berita negara. Oke. Dicatat di sana, ya. Monggo bersuat kemungkinan apa yang bisa ini perjuangan ini harus didukung. Monggo. Saya ingin menyampaikan, andai kata MK menolak, tapi dia nggak akan merubah undang-undang dasar. Dan ini undang-undang dasar masih berlaku. Artinya apa? Andai kata tanpa putusan MK, kita yang peduli menyuarakan undang-undang ini. Jadi ada kemungkinan MK masuk angin ya, kemungkinan ya. Selalu ada. Potensi itu selalu ada. Potensi mafia hukum, potensi kepentingan politik di atas kepentingan kebangsaan akan selalu ada.
selalu ada. Karena dia manusia juga. Dia manusia juga kan. Makanya kalau bisa ini juga disuarakan kepada pejabat-pejabat kita yang punya concern terhadap kebangsaan. Karena tidak semua pejabat kita punya concern ini. Ya, contohnya umpamanya Pak Dudung, itu boleh itu. Banyak sebenarnya, banyak pejabat kita yang masih mencintai bangsa ini, yang masih bersifat kenegarawanan, yang lebih peduli terhadap bangsa ini dibanding jabatan politiknya, dibanding untuk nun sewu memperkaya diri, dibanding untuk ketenaran dan keselamatan posisinya. Masih banyak, saya yakin mereka yang berhati mulia yang menjadi pejabat publik pemangku di negara ini, saya yakin. Jadi gini, terus saya ingin nyampaikan bahwa saya ke MK itu dikasih waktu 14 hari ke depan, udah mulai sidang. Kalau ada dukungan moral, terima kasih banyak. Karena gini, saya mengajukan sendirian nih. Gitu, itu aja. Gimana kira-kira? Ada nggak kira-kira yang membantu dukung lah? Yang mendukung itu gini, gini dulu, dukungan bisa disampaikan dengan cara apa? Itu loh, sahabat pengadilan. Itu boleh bersurat ke MK. Nah, itu tokoh masyarakat atau siapa nanti mendukung saya, diwujudkan dengan surat. Itu namanya sahabat pengadilan. Bikin aja bahwa tokoh ini mendukung gugatan apa atau permohonan nomor sekian, gitu aja. Siap. Gitu ya. Siap. Saya nggak butuh kehadiran atau nggak butuh biaya, tapi dukungan itu penting untuk negara kita. Siap. Baik. Mungkin ada insya Allah untuk biaya, tenaga, pikiran saya handle sendiri. Closing statement saya, mari kita jaga Indonesia agar tidak dipimpin oleh bangsa lain. Luangkan waktu untuk berkirim surat ke sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi atau share video ini sebagai publikasi terhadap masyarakat agar proses peradilan di Mahkamah Konstitusi tentang status kewarganegaraan para Khabib Debolowi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau kalau mereka masih sok belagu tidak mau ikut aturan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, silahkan pulang ke negara leluhur kalian di Yaman. Bersiaplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.